Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai dengan 1945. Materi ini berada di Mapa Sejarah Indonesia kelas 11. Kita akan melihat peta konsep ini terlebih dahulu. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu masuknya Jepang ke Indonesia dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk masuknya Jepang ke Indonesia, kita akan bahas mengenai latar belakang kenapa Jepang datang ke Indonesia, terus bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang, dan bagaimana posisi Belanda di Indonesia pada saat Jepang masuk ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik dan birokrasi, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial budaya. Kita akan masuk ke pembahasan pertama mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Latar belakang kenapa Jepang datang ke Indonesia, yang pertama adalah Indonesia secara geografis termasuk wilayah di Asia. Apa hubungannya Indonesia dan Asia? Eh, Jepang memiliki sebuah ambisi untuk melaksanakan Hokkoichi. Nah, Hokkoichi ini adalah bagaimana Jepang menginginkan sebagai penguasa di Asia. Nah, penguasa di Asia ini nantinya ada hubungannya dengan apa ya, persepsi Jepang bahwa bangsa Jepang ini adalah bangsa yang terpilih oleh dewa sebagai pemimpin dan penguasa di Asia. Karena Indonesia adalah salah satu wilayah di Asia, maka Indonesia akan menjadi sasaran dari Jepang untuk menjadi wilayah yang diduduki Jepang untuk mewujudkan Hokkoichi ini. Yang kedua adalah Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa yaitu Belanda. Seperti kita ketahui, latar belakang kenapa Jepang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya adalah karena Jepang ingin mengalahkan dominasi dan kekuasaan Eropa di Asia. Nah, karena Indonesia ini dikuasai oleh bangsa Eropa yaitu Belanda, maka ini yang menjadi alasan bagi Jepang untuk datang ke Indonesia dan menguasai Indonesia dengan tujuan untuk mengalahkan Belanda di Indonesia. Yang ketiga adalah ini yang penting, Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang keduanya ini adalah faktor penting bagi Jepang untuk berperan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang ketika memulai Perang Asia Timur Raya itu dia memiliki keterbatasan dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan ini, maka Jepang harus mencari wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk bisa melanjutkan peran aktifnya dalam Perang Asia Timur Raya. Bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Menyambut baik kedatangan Jepang di Indonesia karena orang Indonesia menganggap Jepang ini akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda yang mereka anggap sudah cukup lama ada di Indonesia begitu. Nah, ini nanti diperkuat oleh slogan-slogan yang disebarluaskan oleh Jepang di Indonesia bahwa Jepang ini adalah saudara tua rakyat Indonesia yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Yang kedua adalah adanya ramalan Jayabaya, di mana dalam ramalan Jayabaya itu dijelaskan bahwa Pulau Jawa terutama akan dikuasai oleh orang kate begitu ya, bermata sipit, hanya seumur jagung, dan setelahnya Pulau Jawa ini akan mengalami sebuah uh, kemakmuran dan kebebasan. Dan ini dipercaya, isi ramalan ini dipercaya ada hubungannya dengan kedatangan Jepang di Indonesia. Yang ketiga adalah Belanda telah menolak bantuan Indonesia. Kita akan flashback ke materi sebelumnya. Ketika dominasi Jepang sudah mulai muncul di Asia, ada kekhawatiran dari Belanda terhadap ekspansi Jepang. Dan ini dilihat juga oleh para golongan terpelajar, golongan intelektual
Indonesia pada saat itu yang melihat adanya kemungkinan ekspansi Jepang ke Indonesia. Di sana kita menawarkan bantuan tanda kutip, sebuah bantuan atau hubungan timbal balik kepada Belanda bahwa ada penawaran Indonesia akan membantu Belanda untuk menghadapi Jepang karena ada ketakutan juga dari kalangan pelajar di Indonesia terhadap fasisme Jepang begitu. Uh, Indonesia akan membantu Belanda, tapi Indonesia butuh apa ya semacam timbal balik begitu. Salah satunya adalah Belanda memberikan semacam pemerintahan sendiri kepada Indonesia. Tapi ini serta-merta ditolak oleh Belanda sehingga ketika Jepang datang ke Indonesia, rakyat Indonesia menyambut hangat kedatangan Jepang dan tidak memberikan bantuan apapun terhadap Belanda dan ini mempercepat proses masuknya Jepang ke Indonesia. Bagaimana dengan posisi Belanda di Indonesia? Respon dan posisi Belanda di Indonesia yang jelas panik ya, panik karena serangannya cukup mendadak. Ini adalah tipe atau gaya penyerangan dari Jepang sebenarnya ketika memulai perang Asia Timur Raya. Kita mengingat penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbor, pangkalan Amerika Serikat begitu ya di Pasifik, dan ini juga dilakukan Jepang ke wilayah Indonesia yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda. Terkejut karena Jepang menyerang wilayah di Kalimantan. Ini berbeda dengan yang diperkirakan oleh Belanda di Indonesia bahwa Jepang akan langsung menyerang Pulau Jawa begitu. Tetapi ternyata Jepang lebih dahulu menyerang Kalimantan dan ini tidak terduga sehingga sangat mudah Jepang untuk menguasai Kalimantan, Balikpapan dan juga Pontianak karena memang kekuatan Belanda tidak diarahkan di sana. Gitu. Yang selanjutnya adalah membentuk Abdalkom. Ekspansi Jepang yang begitu cepat itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang besar dari kekuasaan Eropa di kawasan Asia Tenggara khususnya. Maka mereka membentuk semacam persekutuan militer yang disebut Abdakom. Abdakom ini adalah A-nya itu adalah Australia, B-nya itu adalah British, Inggris, D-nya itu Dutch, aliansi Command gitu. Jadi ini adalah aliansi dari Belanda, Inggris, dan Australia untuk membendung serangan Jepang. Tapi ternyata Abdakum ini bisa dihancurkan dan diluluhlantahkan oleh Jepang dengan serangan kilatnya. Sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.